Hamba Allah yang dirahmati, apakah pernah mendengar tentang ilustrasi tinta dan segelas air? Pada poin ke-10 ini akan kita bahas tentang ilustrasi tinta dan segelas air. Air yang ada di dalam gelas yang bening itu persis seperti hati kita, persis seperti kolbun kita, persis seperti jiwa kita. Dan tinta itu diibaratkan seperti maksiat hamba Allah. Segelas air yang tadinya bersih itu akan menjadi keruh ketika ditetesi satu tetes tinta. Ketika ditetesi 2 tetes, maka menjadi lebih keruh. Ketika dikasih tetesan yang banyak sampai mengucur, maka pada akhirnya gelas yang tadinya bening akan menjadi hitam pekat. Itulah gambaran maksiat. Maka seseorang yang dalam kehidupannya senantiasa dilanda maksiat, maka jiwanya, kolbunya hitam pekat, hamba Allah yang dirahmati. Apa tafsirannya? Tafsirannya seseorang itu akan menjadi mati rasa terhadap peribadatan dan lain sebagainya. Ciri-cirinya misalnya, contoh, ketika seseorang itu dalam kehidupannya itu senantiasa mencari kekayaan itu dengan yang haram, maka dia tidak memiliki ketertarikan untuk menggunakan harta itu dengan jalan yang baik. Dia mungkin bisa berinvestasi untuk membuat kafe 500 juta, tapi dia belum tentu mampu untuk sedekah ke masjid 1 juta rupiah. Maka kesehariannya pun akan cenderung kepada hal-hal yang negatif dalam agama. Mungkin dia mampu semalam suntuk untuk berdisko, tapi dia tidak mampu sholat subuh 2 rakaat. Hamba Allah yang dirahmati, maka kalau orang sampai kepada titik ini, siapa tahu di antara kita pada titik ini, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, hamba Allah. Karena demi Allah nanti di hari kebangkitan semuanya itu pasti akan ada hisabnya. Kemudian solusinya bagaimana? Agar jiwa kita, ruh kita, kolbun kita menjadi bersih kembali. Ya seperti air yang ada di dalam gelas yang sudah menghitam itu harus diguyur lagi dengan air yang jernih gitu. Nah, untuk mengguyurnya itu tidak cukup dengan hanya 1-2 tetes. Untuk menjernihkan air 1 gelas itu bisa jadi membutuhkan air sebanyak 1 teko. Maka semakin banyak air yang diguyurkan, lama-kelamaan gelas yang tadinya berisi air yang hitam itu akan menjadi jernih, menjernih dan kemudian akan kembali jernih seperti semula. Nah, ketika sudah kembali jernih seperti semula ini bisa kita ilustrasikan sebagai manusia yang memiliki jiwa yang baik kembali. Pertanyaannya adalah, ilustrasi pengucuran air ke dalam gelas yang penuh tinta ini apa? Yaitu adalah amal soleh. Seluruh amal yang dinilai pahala oleh Allah. Maka jiwa yang mati tadi, yang penuh dengan kehitam-hitaman tadi, yang penuh dengan maksiat tadi harus dibarengi dengan amal soleh. Sholat tahajud, sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, zikir pagi petang, sedekah, umroh, haji, terus dengan seperti itu. Maka hamba Allah yang dirahmati, bagi kita yang jiwanya sedang terguncang, perbanyaklah amal soleh, karena itu yang akan membersihkan jiwa.